Puji Tuhan. Selamat pagi buat Jemaat Obaja. Selamat kembali kita berkumpul untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Pagi hari ini bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saya undang jemaat Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita. Sama-sama kita mau berdoa, sama-sama kita mau tinggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah kami yang ajaib dan luar biasa. Pada pagi ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh hadir dalam setiap ibadah kami, agar hati kami Tuhan boleh bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang jemaat sekalian, sama-sama kita puji Tuhan, tinggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, lukisan awalah berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama katakan, datanglah, oh, datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dipatahkan, puji-Nya. Kedua Tuhan sama-sama katakan, Ladies angkat, lebih semangat lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersayang Kau Tuhan. Bersama-sama katakan, pencipta alam semesta, yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawanan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama katakan, oh, 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 oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dipatahkan, mujizat dipatahkan. Sama-sama katakan, misalkan, datanglah dan berkata, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dipatahkan, mujizat dinyatakan. Rintik saya, sekali lagi datanglah, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belum dipatahkan, mujizat dinyatakan.
kasih setiamu dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kau perbuat dalam kehidupan kami. Hari ini, pagi ini, kami berterima kasih. Kami bersyukur buat karya salibmu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami masuk lagi lebih dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Kau urapi setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Kau Bapa yang mengerti kehidupan kami. Ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ini sorak kemuliaan kami, hanya bagi kemuliaan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap hati kami, telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang Engkau mau untuk kami tahu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan berkat firman. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama katakan. Amin. Oke, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat Obaja yang saya kasihi dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan segera langsung membuka firman Allah dan kita akan membaca dalam kitab Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayatnya yang ke 21 sampai 24 saja saudara. Begini bunyi firman Allah, Roma pasal 3 ayat 21 mulai. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya baca ulang 2 ayat terakhir ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema atau dikasih judul manusia dibenarkan karena iman. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema semua manusia adalah orang berdosa. Nah, dalam ayat 9 sampai 20 pasal 3 kitab Roma ini, Paulus menjelaskan tentang keberadaan manusia dengan sifat-sifat dasarnya sebagai manusia di dalam keberadaan manusiawi. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu kemudian Paulus memberi kesimpulan tentang keberadaan manusia dengan sifat-sifatnya itu di dalam ayat 12 pasal 3. Yang tadi yang saya baca sekarang ini, saudara dengar baik-baik karena ini kesimpulan. Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kesimpulan yang saya lihat dari uraian yang oleh Lembaga Alkitab memberi judul bahwa semua orang, semua manusia adalah orang berdosa. Kalimat yang saya suka yang ditunjuk oleh Paulus tentang kondisi, tentang keberadaan
dan sifat manusia itu di dalam ayat tadi. Ayat 12 pasal 3 ini. Begini bunyi firman Allah, saya baca ulang. Semua orang, berarti tidak terkecuali, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, saudara. Lalu tidak ada yang berbuat baik. Saudara, kata berbuat baik ditulis dalam kata Yunani, saudara, itu ditulis dengan kata krestotes. Kata krestotes ini diambil dari kata krestos, yang artinya adalah kebaikan. Lalu kelembutan moral. Dan yang ketiga adalah karakter. Nah, mari kita baca ayat ini ulang. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang krestos. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang punya kelembutan moral. Tidak ada yang berkarakter. Saudara, nah ini kesimpulan dari Paulus tentang keberadaan manusiawi. Manusiawinya seorang manusia. Bahwa sifat dasar manusia tadi tanpa krestotes itu, saudara. Nah itu sebabnya adalah ayat ini, ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 23 dan 24. Mari kita lihat ulang ayat 23 dan 24 ini, saudara. Haleluya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lembaga Alkitab memberi tema setelah ayat 20 adalah manusia dibenarkan oleh iman. Atas dasar apa manusia dibenarkan oleh iman? Karena alasan tadi bahwa kalau manusia dibiarkan saja ada dalam kondisi manusiawinya, maka kualitas manusia itu adalah kualitas manusia tanpa krestotes itu, saudara. Tanpa moral, tanpa karakter, dan tanpa kebaikan. Maka dari itu setiap orang perlu untuk diubah menjadi orang-orang yang bermoral, berkarakter, dan penuh kebajikan. Caranya seperti apa? Alkitab berkata di ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan yang indah ini bahwa kita manusia yang pada dasarnya kita ini manusia tanpa kualitas. Kalau saya ingat khotbah saya minggu lalu, saya sudah menjelaskan sedikit tentang manusia Adama. Manusia Adam. Manusia Adam yaitu manusia yang terbuat dari tanah. Yang kualitasnya kalau tanpa disentuh oleh sentuhan ilahi, maka kualitas manusia itu maka manusia itu hanya berkualitas adamah, kualitas tanah, saudara. Tidak berguna apa-apa, saudara ini bagi Tuhan. Nah, saudara, saya mau bicara lebih dalam tentang kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Lihat baik-baik. Kenapa Allah mau membenarkan kita? Bahkan kebenaran yang dikatakan ayat 24 adalah kebenaran yang diberi dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Orang yang tanpa karakter, tanpa moral, lalu kemudian dia menjadi orang bermoral dan berkarakter, itu terjadi adalah atas perbuatan Allah terhadap manusia itu dengan cuma-cuma. Luar biasa. Manusia yang hina kemudian menjadi mulia, itu terjadi tanpa sepeser pun atau sekecil pun
perbuatan manusia ada andil di dalamnya, saudara. Saya memberi satu ilustrasi ketika ada seseorang yang tervonis hukuman mati karena kejahatan yang dia buat, saudara. Tapi tiba-tiba di dalam sidang tersebut hakim itu menyatakan bebas tanpa syarat kepada seseorang yang harusnya dihukum mati berdasarkan perbuatan salah yang dia buat. Saudara, kalau saudara ada di posisi terpidana, terhukum, lalu kemudian mendengar dinyatakan bebas tanpa syarat, padahal saudara sudah tahu bahwa saudara siap menerima hukuman mati berdasarkan kualitas kejahatan yang saudara buat, saudara akan kaget. Kenapa? Karena pernyataan ini bebas tanpa syarat. Kalau kita tanya Pak Hakim kenapa saya dibebaskan, lalu Hakim bilang sudah dengar tanpa syarat. Syaratnya cuma sekedar ya saya mau, saya suka. Bahwa kita dibebaskan bukan karena ada sesuatu yang Tuhan nilai di kita ini pantas dibebaskan. Haleluya. Kalau Tuhan membenarkan kita bukan karena ada satu nilai yang terkandung dalam diri kita yang pantas untuk dibenarkan. Karena ulang, sifat manusia di dunia ini satu pun tanpa terkecuali sudah bejat tanpa Kristotes tadi. Tapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita telah dibenarkan. Oleh karena anugerah Tuhan, supaya kita hidup beriman kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saya mau katakan tadi, Allah 100% mengerjakan awal dalam hidupan kita sebuah karya keselamatan tanpa ada andil apapun dalam hidup kita. Tanpa ada andil apapun kita sebagai manusia. 100% perbuatan Allah. Saudara, jadi saya mau katakan, iman bukan sebuah syarat keselamatan. Karena iman harus ada objek untuk diletakkan, saudara. Saudara, iman tanpa kematian Kristus, saudara. Iman itu tidak berarti apa-apa. Kita punya iman, Tuhan kasih iman supaya kita beriman kepada sebuah perbuatan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kerajaan sorga. Bagaimana seorang tanpa Kristotes, bagaimana seorang tanpa moral bisa mengakui sebuah karya keselamatan kalau bukan Tuhan sendiri yang menyentuh dalam kehidupannya. Saya ingat kata paling Genesia yang kita tahu semua yang berarti dilahirkan dari atas atau kelahiran baru. Kelahiran baru tidak dikerjakan sepenuhnya oleh manusia. Tetapi tiba-tiba Allah melahirkan baru dalam kehendak Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun kehendak kita. Selayaknya atau sebagaimana kita lahir di dunia ini. Apakah saya lahir di dunia ini atas usulan saya? Tuhan lahirkan saya sebagai orang Indonesia. Tuhan lahirkan saya di keluarga A. Tuhan lahirkan saya sebagai anak orang kaya. Tidak ada, saudara. Saya percaya semua kita ketika sadar di dunia ini sudah seperti itu dan bukan karena kehendak kita. Begitupun Allah ketika melahirkan kita, saudara. Sebagai orang percaya dilahirkan kembali untuk hidup di dalam kebenaran iman. Itu 100% perbuatan Tuhan. Makanya Alkitab berkata dengan tegas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Kalau engkau bisa memilih Tuhan, itu karena Tuhan telah melakukan pilihan terlebih dahulu atas kehidupan kita. Bukan kamu yang memanggil Tuhan, tapi Tuhanlah yang memanggil kamu, saudara. Amin. Bukan kamu yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada kamu. Bukan kamu yang memeluk Tuhan, tapi ketika engkau memeluk Tuhan karena engkau sedang dalam pelukan Tuhan. Haleluya. Tanpa Allah mendahului sebuah karya keselamatannya, sebuah kasih karunia dalam kita, kita tidak akan pernah mengalami kasih karunia. Itu sebabnya saya mau katakan di sini, kalau saya dan saudara ada hidup sebagai orang yang dibenarkan dalam perbuatan-perbuatan iman kita, karena tadi dikatakan setelah ayat 20 itu materinya atau temanya adalah dibenarkan oleh iman. Itu karena Allah memulainya, Tuhan memberikan objek iman kita, saudara. Dan kita menaruh iman kita kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Haleluya. Oh, boleh ada banyak Yesus di dunia ini, saudara. Ada Yesus nafas di Spanyol pemain bola. Ada Yesus pemain bola di Argentina atau di Meksiko. Tapi iman kita landasannya kepada Dia yang telah mati menggantikan hidup kita. Supaya kita yang tadinya sedang jalan ke neraka datang menikmati sorga yang besar. Amin, saudara.
Itu sebabnya ini sebuah nilai besar, nilai terindah bahkan termahal yang sudah Tuhan beri kepada kita dengan cuma. Haleluya, kita ditebus bukan dengan barang fana tapi dengan harga yang mahal. Yang mahalnya harga bayaran Tuhan tidak dapat dinilai dengan harta benda, dengan nilai emas, dengan nilai permata, dengan nilai perak. Amin saudara, itu sebabnya saya dan saudara harus bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan besar dalam kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan satu hal seperti ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita baca ayat 27. Haleluya. Kita baca ayat 27. Ayat 27. Ayat 27 berkata begini, ayat 27. Oke. Jika demikian, saudara, jika demikian perbuatan besar Allah atas kita, memindahkan kita dari Kristen tanpa Kristotes itu, saudara. Maaf, bukan Kristen. Orang tanpa kehidupan baik, kehidupan bermoral dan berkarakter menjadi orang mulia karena sebuah perbuatan Allah yang besar yang dikerjakan dengan cuma-cuma, dengan baik-baik. Maka kita begini, apakah dasarnya kita untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan saya katakan tadi, tidak ada sekecil pun nilai yang Tuhan tilik dari kita untuk kita kemudian diperhitungkan untuk dibenarkan Tuhan. Tidak. Tapi 100% kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Saya mau katakan begini, iman adalah sesuatu yang kemudian kita tunjukkan kepada Tuhan melalui praktek-praktek iman kita di dunia sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Lalu kemudian apa yang menunjukkan kita dibenarkan? Yaitu perbuatan-perbuatan iman kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita membaca satu pasal ke depan, kita lompat satu pasal ke depan, kita baca Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayat 1 dan ayat 2 saya baca dulu. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan, dengar baik ini, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar. Maka dia punya alasan untuk bermegah. Tadi ayat 27 pasal sebelumnya, kalau kita mau bermegah untuk apa? Apakah karena perbuatan kita? Bukan, karena kasih karunia. Nah, dengar baik ayat ini. Kalau Abraham kemudian dibenarkan karena perbuatan kita, saudara, karena perbuatan Abraham, dia punya dasar bermegah. Ada istilah, saudara, karena saya maka saya. Karena saya kaya maka saya punya mobil, saudara. Jadi ketika saya berbangga dengan mobil saya, ya saya punya alasan karena saya kaya bisa mengadakan mobil. Haleluya. Karena saya punya uang maka saya bisa makan makanan enak. Haleluya. Saya bisa bangga dengan makanan enak itu. Kenapa? Karena saya punya alasan menciptakan makanan enak dengan mempunyai uang banyak. Saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan menantang Abraham, apa yang Abraham mau banggakan? Saudara, apa karena perbuatannya? Bapak Ibu dengar baik-baik. Jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, ia beroleh dasar bermegah. Tapi dengan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi karena kasih karunia semata 100% dari Tuhan atas Abraham, maka Abraham tidak dapat berbangga. Kita lompat, kita tahan ayat 3, kita bahas sebentar, kita ke ayat 4 dan ayat 5. Saya ingat, saya sedang bicara tentang kasih karunia dalam kita yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan dan kita praktekkan di dunia ini sebagai bentuk-bentuk perbuatan iman kita. Ayat 4, dengar baik. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai apa? Hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja,
Namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, apa maksudnya? Maksudnya gini, kalau ada orang bekerja, lalu dia mendapat hasil dari pekerjaan, itu namanya UPAH. Upah. Upah itu adalah hasil dari pekerjaannya. Tapi kalau dia mendapat sesuatu tanpa bekerja, itu namanya hadiah, gift. Yang diberikan dengan cuma-cuma. Apa yang Abraham mau banggakan? Apakah karena perbuatannya? Tidak, Abraham diberkati, Abraham dibenarkan karena 100% pekerjaan Tuhan atas dia sebagai hadiah Allah terhadap Abraham. Demikian hidup kita yang diselamatkan, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kalau kita berpindah dari orang-orang tanpa Kristotes, saudara. Sekarang kita hidup dalam kemuliaan Allah dengan berkarakter Kristus dan dengan kehidupan yang bernilai bermoral, saudara. Itu karena ada pemberian hadiah atas kita dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru dan 100% pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya di dunia ini tidak boleh ada orang Kristen yang sombong, saudara. Haleluya, haleluya. Karena kalau engkau bernilai kemudian, itu karena pekerjaan Tuhan atas hidup saudara. Haleluya. Abraham jadi bapa orang percaya. Tetapi dia menjadi orang seperti itu bukan karena perbuatan Abraham. Tapi 100% Allah yang mengerjakan itu dalam hidup Abraham. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tadi saya bilang kita tahan ayat 3. Tapi sebelum kita baca ayat 3, saudara dengar pernyataan saya ini. Kita mau bicara ayat 3 dari kalimat pendukung ini. Bukti perbuatan apa yang menunjukkan bahwa seseorang telah dibenarkan karena iman ini. Karena kalau engkau berkata engkau telah dibenarkan karena iman, apa buktinya saudara? Karena apa? Karena begini, beriman tanpa perbuatan bukan iman namanya saudara. Haleluya. Kitab Yakobus mengulang-ulang, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, aku tunjukkan perbuatan dari iman dari perbuatan-perbuatan saya. Nah dengar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Engkau berkata engkau dibenarkan oleh iman, tapi engkau tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan iman. Mari kita lihat, saya suruh Anda menahan ayat 3 untuk membaca ini. Mari kita baca ayat 3 yang terlompat tadi. Roma pasal 4 ayat yang ketiga, dengar baik-baik. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Ini konteks Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi coba lihat, ini poin penentu seseorang yang kemudian dibenarkan Tuhan. Apa yang diperhitungkan Tuhan terhadap hidup Abraham, lalu Abraham dinyatakan benar saudara. Allah perhitungkan sebagai kebenaran. Ayat ini berkata begini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Orang-orang, saya ulangin, orang-orang yang menyatakan dia dibenarkan karena iman adalah orang-orang yang praktek hidupnya menunjukkan perbuatan imannya kepada siapa yang dia imani. Ketika Abraham dipanggil dari orang yang tidak mengenal Allah, menjadi orang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah, Abraham menunjukkan praktek-praktek iman. Dia menunjukkan bahwa dia telah hidup dibenarkan oleh iman. Dia dipanggil untuk percaya bahwa di masa tua engkau akan punya keturunan yang hebat dan luar biasa. Kita boleh baca ayat itu, satu ayat saja saudara, sebagai penunjang. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Saya sedang bicara bukti perbuatan apa yang menunjukkan bahwa seseorang telah dibenarkan oleh iman. Karena banyak orang Kristen tapi mereka cuman Kristen asal-asalan. Kristen hanya kedok saja kekristenannya saudara. Tapi kalau engkau asli, engkau dapat menunjukkan bukti keaslian saudara. Ayat 1 dari kejadian 15.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Saya baca cepat. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4 dengar. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Eliezer tidak jadi ahli waris. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat terakhir ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham gak berkata apa iya, apa mungkin, apa bisa. Ayat-ayat selanjutnya di kitab yang lain berkata Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Tetapi perkataan Tuhan cukup menjadi dasar untuk dia, untuk berharap. Dia tidak meletakkan pengharapannya pada kemampuan fisiknya. Fisiknya sudah tua, fisiknya bersama istrinya tidak bisa menjawab akan adanya keturunan. Tapi sabda Tuhan memampukan terjadi di luar kondisi fisik. Dan Abraham percaya, itu sebabnya Alkitab berkata, Allah memperhitungkan percaya Abraham sebagai kebenaran. Saudara, orang-orang yang menyatakan hidup dibenarkan karena iman, dalam praktek-praktek kekristenannya, dia hanya berjalan dengan mempercayai Tuhan. Apapun yang Tuhan buat, dia seperti orang bodoh yang Tuhan ngomong, iya, nggak perlu dia pikirkan apa itu benar atau salah. Dia iya. Dia pikir apakah itu bisa dengan kekuatannya, yang penting dia iya saja. Itu kekristenan, saudara. Banyak orang yang berjalan tapi memakai akal budinya. Memakai kekuatan berpikirnya. Sehingga ketika sabda-sabda Tuhan yang tidak sesuai dengan kemampuan, tidak terjangkau oleh otaknya, oleh akal pikirnya saudara. Kemudian dia mulai meragukan Tuhan. Tapi saya mau katakan, jadilah seperti orang bodoh terhadap firman. Artinya apa yang Tuhan ngomong, ya Tuhan. Apa yang orang bilang itu gak mungkin karena Tuhan bicara jauh lebih besar dari perhitungan-perhitungan manusia. Tapi kita bilang iya Tuhan. Dan Alkitab hanya menuntut itu dari hidup orang yang berjalan dibenarkan oleh iman. Makanya Paulus pernah berkata dalam ayat firman Tuhan yang lain, bahwa kalau aku hidup bukan dengan melihat. Tapi aku hidup, kalau aku berjalan dengan percaya. Amin saudara. Satu waktu Tuhan berkata kepada Marta dan Maria, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, sederhana. Satu kemuliaan Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa dapat kita nikmati dengan membayar percaya. Ketika Marta dan Maria dengan akalnya sendiri berkata, Tuhan, tidak mungkin saudara kami Lazarus akan bangkit. Tidak mungkin lagi dia hidup karena sudah mati. Kalau dia masih sakit, dia masih bisa hidup Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Haleluya saudara. Di dunia ini apa yang Allah tuntut dari hidup saudara? Hartamu, kekayaanmu, ketenaranmu, jabatanmu. Bukan itu saudara. Allah hanya mau tolong percaya dia dengan 100% saudara. Amin. Jadi kendala-kendala, hal-hal yang menghalangi kita maju menikmati kemuliaan Allah. Itu adalah kemampuan percaya kepada Tuhan. Kemampuan mempercayai dia dengan firman-Nya. Saudara, keselamatan dimulai, saya ulang, keselamatan dimulai dengan 100% perbuatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami keselamatan karena kasih karunia oleh anugerah Tuhan, Alkitab berkata engkau hanya dituntut untuk percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Amin, saudara. Mungkin ada yang sakit dan engkau ditolak dokter, kita bilang hari ini apa? Engkau gak perlu cari uang yang banyak, engkau gak perlu pinjam sana sini. Atau mungkin kau lihat hartamu tidak mampu menolong penyakit saudara. Tapi Alkitab hari ini atau firman Tuhan bilang hari ini, Tuhan hanya butuh percayamu kepada Tuhan. Haleluya. Apakah di sini yang sedang menyaksikan siaran ini engkau berkata, aduh masa depanku suram. Apa yang saya mau andalkan di hidup saya untuk masa depan saya? Orang tua saya bukan orang kaya, orang tua saya bukan orang terkenal, bukan pejabat.
Saya hanya anak orang biasa, tapi Tuhan bisa membuat yang biasa jadi luar biasa. Asal saudara percaya, orang yang berjalan dibenarkan dengan iman, menunjukkan bahwa dia berjalan di dunia ini, mempraktekkan praktek-praktek iman dalam hidupnya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan hanya memerlukan orang di sorga adalah orang-orang yang berjalan dengan percaya dan bukan dengan melihat. Kenapa? Karena matamu kadangkala menjadi pemboikot iman saudara. Haleluya. Mata saudara yang menjadi pemboikot iman saudara, itu sebabnya kita berkata, lebih baik aku masuk sorga tanpa mata daripada aku punya mata tapi aku masuk neraka. Jadi engkau harus berani mencongkel mata saudara demi sebuah keselamatan. Itu bukan berarti matamu dicongkel, tapi saudara, saya mau katakan begini, matamu boleh ada dan terus melekat di kepala saudara, tapi praktek perjalanan kekristenan saudara harus praktek iman. Ketika matamu bilang itu gak masuk akal, melihat dengan akal budimu, saudara harus percaya kepada firman. Allah kita adalah Allah yang supranatural. Tuhan memberkati kita, dan di hari perjamuan kudus ini saya mau katakan Tuhan baik. Haleluya. Saya mau undang para pemain musik, pelayan Tuhan datang ke depan. Kita mau siapkan hati buat perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus, saudara bisa ikutin perjamuan kudus hari ini. Kita nyanyi satu pujian dulu. Haleluya. Buka hati saudara, angkat imanmu di hadapan Tuhan. Dengar baik, hari ini Tuhan ada bersama hidup saudara. Saya hanya mengatakan satu hal begini dari kesimpulan singkat firman ini. Engkau sudah diselamatkan Tuhan bukan karena karyamu, kebaikanmu. Engkau dipindahkan Tuhan dari kehidupan tanpa Kristotes, tanpa moral, tanpa karakter Kristus. Engkau dipindahkan menjadi gereja yang berjalan dalam terang. Engkau dipindahkan supaya engkau menjadi memiliki kehidupan mulia. Bukan hanya di sorga tapi selama engkau masih di dunia ini. Dan itu perbuatan 100% perbuatan Tuhan. Maukah engkau berjalan dengan berjalan mempercayai Tuhan yang telah menyelamatkan saudara? Haleluya. Dia sudah mati buat kita, memberikan nyawanya, mengorbankan hidupnya supaya saya dan saudara mewarisi surga yang hebat, yang luar biasa. Telah kulihat bukti kasih Yesus Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Puji Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup. Benar Tuhan, ketika Engkau selamatkan kami 100% perbuatan, hidup kami menyenangkan Tuhan. Berjalan menurut praktek-praktek iman kami, bukan praktek-praktek daging kami itu. Berjalan menyenangkan hati Tuhan dengan mempercayai firman-Mu. Apa yang Engkau katakan kepada Abraham, dan Abraham percaya kalau Engkau perhitungkan itu sebagai kebenaran. Maka ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada sabda-Mu. Kalau Engkau memperhitungkan itu atas kami sebagai kebenaran. Terlalu kasih-Mu, haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, oh, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar.
menegur saudara. Pegang dengan iman. Haleluya. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah mati buat hidup saudara. Dia meninggalkan kuasa-kuasa kematiannya atas kita. Engkau hanya dituntut berjalan sekarang sebagai orang yang telah ditebus oleh kematian Tuhan, menjadi orang yang dibenarkan. Engkau harus praktekkan pekerjaan-pekerjaan iman saudara. Mempercayai Tuhan dan melakukan apa yang engkau percayai. Pegang roti dengan tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Dan dengar firman ini. Apa yang kuteruskan padamu kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Inilah karya keselamatan yang kau buat bagi kami. Orang-orang tanpa moral, orang-orang tanpa karakter. Lalu kami menjadi mulia karena engkau mengerjakan dengan dahsyat dan luar biasa dengan harga yang mahal di kayu salib. Kami percaya kepadamu Tuhan, juru selamat kami. Jemaat Tuhan, angkat cawan anggurmu di hadapan Tuhan. Dan sebelum minum cawan ini, anggur ini, kita dengar firman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Percayalah mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Hari ini kami hanya ingin memahami sepenggal kebenaran dari banyaknya kekayaan kebenaran Tuhan, bahwa hidup kami ada dan jadi mulia. Engkau memindahkan kami dari kehidupan tanpa moral menjadi bermoral Tuhan. Fana hina menjadi mulia Tuhan. Itu karena perbuatan Tuhan yang 100% atas hidup kami. Lalu Engkau menitip iman kami supaya iman kami ada objek, yaitu Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Lalu kami menunjukkan perbuatan-perbuatan iman terhadap Tuhan yang kami percayai dengan melakukan firman-Mu. Apa yang Kau katakan kami percaya, apa yang Kau katakan Kau sebut kami percaya dan kami lakukan, karena kami ingin melihat kemuliaan Tuhan. Ajar kami Tuhan mempercayai setiap sabda firman-Mu.
dan melakukan itu Tuhan sebagai bukti kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman, maka kami mempraktekkan perbuatan-perbuatan iman kami. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan, menjangkau setiap umat Tuhan, Jemaat Obaja, supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapa, di minggu pertama di bulan Juni ini, biar kasih sayang kemurahan Tuhan mengalir dalam setiap hidup jemaat Tuhan. Dari anak sekolah minggu sampai orang dewasa Tuhan diberkati oleh Allah. Bahkan kami semua terus sehat diberkati. Jasmani dan rohani kami terus semakin hari semakin kuat. Dan tolong kami semua ya Bapa, menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang taat karena mempercayai Tuhan. Karena kami rindu apa yang kami kerjakan kemudian diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Tuhan Yesus, berkatilah jemaat Tuhan yang setia melayani, padahal masih terbatas dengan COVID ini Tuhan. Kami terbatas bergerak untuk berbuat lebih banyak dalam Tuhan bagi Allah. Tetapi kami percaya kami punya iman dan kekuatan bersyukur kami tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan. Itu semuanya berkati jemaat Tuhan yang setia berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan, yang memberikan buat mereka yang patut menerima pemberian-pemberian diakonia Tuhan, balas berkat berlimpah. Lawat selalu sedang jemaat Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, pencarian, bisnis mereka, bahkan setiap rencana dan rancangan mereka untuk mereka bangun, untuk mereka kerjakan Tuhan di hari esok. Tuhan lebih dulu di sana mempersiapkan yang terbaik bagi seluruh setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, mau berdoa biarlah Tuhan pengaruh COVID ini selesai dan di kesempatan-kesempatan yang lain kami kembali dapat bersekutu memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami semua pelayan Tuhan hari ini yang sudah melayani. Kami yang ada di mimbar ini Tuhan, di altar ini, kami semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Multimedia yang bekerja keras Tuhan untuk mengerjakan hal ini juga Tuhan berkati mereka semua ya Allah. Dan kami percaya kemurahan Tuhan terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami akhir dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Angkat hati dan tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan dan persekutuan dalam Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap percaya, tetap setia, tetap tunduk kepada Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.